things and roses, everybody's falling down. I've got ashes. Adegan dimulai dengan menampilkan sebuah gedung di tepi pantai. Di atas gedung tersebut, terjadi pertemuan antara bos mafia dengan klien bisnisnya. Kemudian ada Mario yang menjadi tangan kanan bos mafia, dan Massimo yang merupakan anak bos mafia sekaligus pemeran utama pria di film ini. Ternyata, penawaran jual beli wanita oleh klien bisnis ditolak oleh bos mafia. Setelah perbincangan itu, bos mafia menasihati Massimo jika ia kelak tidak boleh terlena dengan wanita. Ketika bos mafia memegang pundak Massimo, sebuah peluru menembus dada mereka. Massimo terjatuh sambil melihat bayangan wanita cantik yang datang menolongnya. Mungkin menghayal atau gimana ya? Namun, bos mafia tewas di tempat setelah pendarahan yang cukup hebat. Scene menampilkan saat 5 tahun kemudian setelah kejadian itu. Menampilkan Massimo yang kini menggantikan posisi ayahnya sebagai bos mafia untuk mengambil alih semua bisnis keluarganya. Di sisi lain, memperlihatkan pemeran utama wanitanya, ya, Laura, pebisnis sukses di Polandia. Kemudian Laura pulang ke rumah, dan di sana ada pacarnya yang bernama Martin. Laura mengajak Martin untuk mantap-mantap, tapi Martin menolaknya dan lebih mementingkan pekerjaan dan teman-temannya. Jadi, Martin menyuruhnya tidur duluan, karena besok mereka akan pergi ke suatu tempat di Sisilia. Wah, di sini menunjukkan bahwa Laura yang sukses dalam bisnisnya, tapi sedikit gagal dalam hubungan percintaan. Kesepian ye. Scene berpindah di kamar saat Laura enak-enak dengan bantuan alat. Dan kebetulan banget, di saat yang bersamaan, scene menampilkan Massimo yang sedang diisap lollipopnya oleh pramugari pesawat pribadi. Wow, enak-enak pokoknya. Setelah itu, scene menunjukkan Laura dan Martin bersama teman-teman lain berlibur di Sisilia. Keesokan harinya, Laura berada di pinggir kolam renang bersama temannya. Setelah itu, Martin datang senyum-senyum gak jelas. Ternyata, Martin tidak berada di kamar semalaman. Ya, entah pergi kemana tanpa mengajak Laura. Laura yang kesal mendorong Martin ke dalam kolam renang. Kemudian pergi meninggalkannya. Bangsat kau. Laura yang lagi galau, jalan-jalan sendirian keliling kota Sisilia. Saat berjalan, tiba-tiba orang pria tidak dikenal berada di dekatnya. Pria itu ternyata adalah anak buahnya Massimo. Scene langsung berpindah di keesokan harinya. Laura yang terbangun di sebuah kamar yang sangat asing baginya. Laura kaget
saat melihat ada lukisan wajahnya di dinding kamar tersebut. Dalam hatinya, kok bisa ada foto gua ya? Dan kemudian muncul Massimo di belakangnya. Wah, kaget dong Laura. Laura bertanya, siapa Massimo dan kenapa ia berada di sini? Massimo menjelaskan bahwa 5 tahun lalu, saat penembakan ayahnya, ia melihat sosok wanita cantik mirip dengan Laura. Setiap hari, bayangan wanita itu selalu menghantuinya. Namun, selama ini, Massimo hanya berpikir bahwa ia hanya berimajinasi saja. Sampai suatu saat, ia melihat sosok yang mirip dengan wanita itu saat berada di bandara. Tentu, yang dimaksud adalah Laura. Sehingga Massimo mengikuti kemana Laura pergi. Kemudian Laura menganggap Massimo hanya bercanda dan berusaha kabur dari kamarnya. Tapi, Massimo mencegahnya. Massimo yakin bahwa Laura adalah wanita yang dicarinya selama ini. Tapi, Massimo tidak akan melakukan apapun jika Laura belum mencintainya. Maka dari itu, Massimo memberikan waktu selama 365 hari agar Laura jatuh cinta padanya. Jika Laura belum jatuh cinta padanya selama 365 hari, maka Massimo akan membiarkannya pergi. Massimo juga memberikan foto yang berisi Martin selingkuh dengan wanita lain. Ya, foto mantap-mantap lah. Udah botak, selingkuh lagi. Hari demi hari mereka jalani. Massimo semakin membuat Laura jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya, Laura nggak diculik atau disakitin sama Massimo. Dia malah dimanjain, ditemenin jalan-jalan, dan lihat nih, belanjaannya banyak banget. Setelah itu, mereka makan malam di restorannya Massimo. Di sini Laura cakep banget dah dengan gaun hitamnya. Pasti stakne itu, Massimo. Tapi, lagi asik-asik liatin Laura, ada SMS masuk dari Anna. Mungkin aja ini mantannya Massimo. Ya, Massimo bodo amat lah. Ngapain bales? Read aja enggak. Setelah makan malam, Laura kembali ke kamarnya. Di sini ia melihat ada laptop dan handphonenya nih. Laura langsung menghubungi orang tuanya yang khawatir Laura menghilang selama ini. Tapi di sini Laura malah bilang, ia pindah pekerjaan mendadak di Sisilia. Aneh kan? Diculik malah seneng. Tapi admin rasa, Laura sudah makin jatuh cinta sama Massimo. Tiba-tiba nih, Laura masuk ke kamarnya Massimo. Massimo yang baru aja selesai mandi, kaget dong. Ia langsung mengikat Laura menggunakan rantai. Wah, mantap-mantap nih. Gak jadi ternyata. Massimo malah menyuruh wanita lain menghisap lollipopnya di depan Laura. Massimo bilang bahwa ia bisa saja mantap-mantap sama Laura. Namun, Massimo tidak mau melakukan apapun sebelum Laura juga mau. Ya, cuma mancing-mancing doang biar Laura sakne. Setelah itu, Massimo mengajak Laura di salah satu klub malam miliknya dengan pakaian yang ketat dan seksi banget. Saat itu, salah satu pria yang ternyata orang kaya juga pengen nyobain Laura nih. Tapi jelas dong, Massimo tidak terima dan menembak tangan pria itu. Gentle banget Massimo. Keesokan harinya, Massimo jalan-jalan pakai kapal pribadinya. Mario saat itu kesal. Kenapa Massimo menembak tangan pria yang ternyata adalah musuh bisnis mafia mereka. Mario bilang, Laura membawa kesialan bagi Massimo. Laura yang kebetulan nguping pembicaraan mereka, meminta maaf kepada Mario dan Massimo. Laura yang merasa dirinya bersalah, nekat terjun dari atas kapal. Pastinya dong, ditolongin sama babang Massimo. Setelah siuman, Laura jadi baper nih sama penyelamatan Massimo. Disinilah Laura bilang
kalau ia tidak butuh 365 hari untuk mencintai Massimo. Massimo tentu senang mendengar hal ini. Dan inilah yang kalian tunggu. Kisah enak-enak mereka dimulai di kapal. Pokoknya bukan hanya satu tempat, tapi berbagai tempat di atas kapal. Seharian mereka pokoknya nggak capek-capek dah. Dunia serasa hanya milik mereka berdua saja. Scene berpindah saat Laura dan Massimo datang ke pesta dansa. Kemudian muncul wanita yang bernama Anna. Di sini Anna dan Laura saling kenalan. Anna bilang kalau ia cinta sejatinya Massimo. Setelah itu, Anna juga berbisik di telinga Massimo bahwa ia akan membunuh Laura nanti. Scene berpindah di kamar mandi. Laura yang baru selesai mandi, tiba-tiba Massimo masuk menciumnya. Ya, tau lah yang ngapain abis ini. Keesokan harinya, Laura mengajak Massimo menemui orang tuanya. Ya, dikenalin sekaligus minta restu gitu. Orang tua Laura setuju-setuju aja. Massimo kan udah ganteng, kaya lagi. Semua mulai dipersiapkan untuk pernikahan mereka berdua. Laura mencoba gaun pengantinnya dan terlihat sangat anggun sekali. Saat di perjalanan pulang, Massimo dan Laura telepon-teleponan nih. Baru ditinggal sebentar, udah kangen aja. Di sisi lain, Mario juga sedang di perjalanan pulang. Ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal. Orang itu berkata bahwa Laura akan dibunuh. Mario yang panik menelpon Massimo dan menyuruh supir membawa mobil lebih cepat. Massimo nggak bakal angkat lah, kan lagi teleponan sama yayangnya. Hehehe. Kemudian, mobil yang membawa Laura memasuki sebuah terowongan. Dan di saat yang bersamaan, teleponnya dengan Massimo juga terputus. Bisa kalian lihat bahwa mobil Laura tidak keluar lagi dari terowongan. Pastinya terjadi sesuatu di terowongan itu. Datanglah Mario yang menemui Massimo dan mengabarkan berita ini. Massimo yang mendengar hal itu langsung terdiam dan meratapi kematian Laura. Film pun tamat. Oke, itulah alur cerita dari film 365 Day. Gimana menurut kalian? Kemungkinan orang itu adalah suruhan Anna, mantannya Massimo, atau musuh bisnis mafia yang ditembaki tangannya saat di klub malam. Ya gitu deh menurut Mimin. Film apa lagi yang pengen kalian ketahui alur ceritanya? Komen di bawah ya.